Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ramawirdayana, NPM 1951020294, jurusan Perbankan Syariah kelas F, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang terhormat Ibu Oza Restianita, SEIME, selaku dosen mata kuliah Pasar Modal Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS. Soal yang pertama, jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya, serta perbedaannya dengan bank konvensional. Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip di pasar modal. Peran pasar modal syariah ini ada dua. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usaha melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Lalu ada instrumen dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu sekuritas aset. Ini merupakan bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengembalian keputusan, mudharabah yang mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan uang tersebut. Yang kedua, sekuritas utang. Instrumen ini berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan. Yang ketiga, sekuritas modal. Instrumen ini adalah sekuritas atau bukti pemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di dalam pasar modal syariah. Perbedaan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional yaitu pasar modal syariah ini merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Kegiatan pasar modal syariah ini sejalan dengan pasar modal pada umumnya, tetapi ada beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Soal nomor 2 yaitu sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut. Yang pertama yaitu ada resiko daya beli. Investor mencari atau membeli jenis investasi yang memberikan keuntungan yang jumlah sekurang-kurangnya sama dengan investasi sebelumnya. Selain itu, investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau capital gain dalam waktu yang lama. Jika investasi tersebut memerlukan waktu 10 tahun untuk mencapai 60% keuntungan, sementara tingkat investasi saja selama jangka waktu tersebut telah naik melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang daya belinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula. Oleh karenanya, risiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang mengakibatkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua yaitu resiko bisnis. Resiko bisnis adalah suatu resiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan emiten membayar imbalan atau bunga dalam konvensional atau dividen. Yang ketiga, resiko bunga. Di tengah-tengah sistem keuangan global yang masih dikelilingi oleh sistem bunga saat ini, naiknya tingkat bunga hingga biasanya akan menekan harga jenis surat-surat berharga yang berpendapatan tetap termasuk harga-harga saham. Biasanya kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Oleh karenanya, investor di pasar modal syariah harus memposisikan dirinya sebagai rekan bagi perusahaan yang siap berbagi laba dan rugi. Yang keempat, resiko pasar. Jika pasar bergairah umumnya, hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu, saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok, terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan. Yang kelima, risiko likuiditas. Risiko ini
berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Cara menanggulanginya yaitu dengan cara yang pertama, berhati-hati dalam memilih perusahaan. Yang kedua, kenali dan analisa sektor perusahaannya. Yang ketiga, optimalkan diversifikasi sahamnya. Yang terakhir, investasi jangka panjang dan beli secara bertahap. Soal nomor 3, bagaimana syarat menjadi seorang investor syariah? Yang pertama yaitu pilih perusahaan efek yang punya SOTS. Kita bisa mencari tahu perusahaan sekuritas atau mendaftar secara online pada laman perusahaan efek yang telah memiliki syariah online trading system atau SOTS. Yang kedua, buka rekening efek syariah. Kita bisa mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Formulir yang dimaksud ini ialah formulir pembukaan subrekening efek dan formulir rekening dana investor. Yang ketiga yaitu cek konfirmasi menjadi investor. Kita juga perlu melakukan konfirmasi pemberitahuan sukses menjadi investor setelah melewati serangkaian proses pendaftaran. Yang keempat ada transfer uang untuk modal investasi setelah kelengkapan tercukupi. Kita bisa melakukan transfer uang untuk modal investasi awal. Setoran dikirim ke rekening di bank atas nama calon investor saham. Yang kelima, unduh dan install SOTS agar kita bisa melakukan transaksi saham secara online. Kita perlu mengunduh dan menginstal SOTS di Android. Soal nomor 4, berikan pendapat kalian mengenai pentingnya investasi dalam Islam. Investasi merupakan kegiatan yang tidak hanya mendatangkan manfaat di dunia saja, melainkan di akhirat juga. Investasi juga bukan hanya layanan untuk memperkaya investor saja, tetapi lebih ke arah memberikan maslahah ke masyarakat luas. Namun, hal ini juga tergantung pada niat awal investor. Nilai-nilai syariat harus menjadi landasan utama dalam melakukan investasi. Dalam Islam, investasi bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai religi dan bentuk pengalaman agama seseorang. Dengan investasi, kita juga dapat belajar membantu keuangan kita dengan benar. Berinvestasi tidak perlu dengan modal yang banyak. Bagi kita pemula, untuk melatih diri kita agar mampu belajar keuangan yang kita miliki, harus belajar dengan mudah saja. Investasi ini tidak jauh dari menabung, yang mana sama-sama bertujuan untuk memberikan uang yang kita miliki dengan tujuan untuk mendapatkan manfaatnya. Investasi adalah salah satu cara kita untuk mempersiapkan masa depan, yang mana kita tidak akan pernah tahu bagaimana kebutuhan yang harus kita penuhi di masa yang akan datang. Sekian dari jawaban saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam menjawab dari soal-soal UTS tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.